Menikah itu menyeramkan, beban hidup, konflik dan tanggung jawab menekan. Tapi mereka lupa satu hal yang nyata, pernikahan indah bila hati siap menerimanya. Jangan takut oleh cerita kelam, semua bisa diraih dengan cara yang benar. Persiapkan hati, iman dan pikiran, bukan soal cepat tapi langkah yang terarah. Menikah itu anugerah, bukan beban berat. Cinta yang sejati kan buat hidup lebih hangat, menyegerakan. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di podcast Gaskan, gaul, sharing, keren, dan fun. Bareng aku Reina dan juga aku Salwa yang bakal nemenin kalian puasa hari ini nih teman-teman. bener banget, dan juga ada nih Kang. Aku Kak Sam, halo. Oke, nah tema kita kali ini tuh relate banget sama Gen Z yang Betul lagi kebingungan banget, Teteh. soal nikah. Aduh, relate banget pastinya ya buat Bener. teman-teman semua juga nih. Aku sering banget denger nih katanya married is scary. Oh, Aduh. Itu Iya pernah ada sih, di tema kita sebelumnya loh. Oh iya ya? Iya. Oh, enggak. Kayaknya bakal kerasa banget sih pembahasan ini buat anak-anak Gen Z sekalian itu mah. Betul, Iya, dan pastinya kita tuh di sini pengen tahu perspektif tentang nikah ini dari seorang ayah ya. Kira-kira ayah tuh support mana sih nikah karena ekonomi ya atau karena cinta. Nah. Gitu. Dan pastinya juga kita di sini menghadirkan sosok ayah yang juga berpengalaman dalam bidang pernikahan. Tentunya. Bukan aku ya, bukan aku. Aku masih belum Kalau nikah nih. berpengalaman pernikahan kesannya berapa kali nih kan? Aduh bukan maksudnya bukan itu. Iya, dalam Yang sudah gitu ya. Oh pengalaman mengalami berapa kali periode gitu ya. Aduh. Oke, seperti biasa. Selamat datang Pak Opi. Selamat datang Reina, Salwa dan Sam. Iya. Luar biasa, ini puasa hari keberapa ya? Puasa. Kayaknya udah sepekan ya? Iya, Ada udah sepekan. sepekan. Udah. Ke-8. Oke, masih semangat ya Pak ya? Harus dong. Oke. Harus dong, karena nanti apalagi menyadari kaki bisa lebih semangat. Karena di masjid banyak gorengan biasanya. Tong hilap. Benar-benar ini udah Jadi wajib, Marjan ini. jadi wajib. Iya. Mengalahkan yang sunnah tuh, mengalahkan rumah. Betul banget. Oke nih Pak ya, sesuai tema kita hari ini, kita tuh pengen dengar gitu sudut pandang dari seorang ayah ya. Oke. Support mana sih Pak kalau anaknya tuh pengen nikah, kira-kira harus menikah karena ekonomi, finansial, atau karena cinta Pak? Ya, sebetulnya yang lebih khawatir itu adalah ketika seorang ayah itu ya punya anak putri sebetulnya. Betul. Karena ya kalau sama putra tuh sebetulnya juga ada kekhawatiran. Ya. Cuman tidak sekhawatir anak putri. Karena kan ada sebuah quote-quote yang boleh jadi itu realita ya. Bisa dinilai sama Salwa dan Reina. Karena cinta pertama seorang gadis atau anak perempuan itu adalah Ayahnya. Betul nggak itu? Betul. Betul ya. Betul apa betul? Seharusnya betul ya. Seharusnya apakah salah? Karena ada beberapa ya Tidak menjadikan sosok figur ayah gitu Iya. karena tidak mempunyai sosok figur Iya, ayah. betul. Begitu ya. Ya jadi seorang ayah yang biasanya bertanggung jawab atas segala sesuatu, mulai dari sisi emosionalnya, ya kasih sayang, cinta, dan juga sisi kebutuhannya yang lain, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Next ada seorang yang datang ke rumah untuk mengambil alih tanggung jawab tadi. Iya. Nah biasanya seorang ayah itu akan sangat ketat dalam hal ini, terutama anak yang putri biasanya. Dia akan ingin yakin sebetulnya. Tentunya dua hal tadi akan ditanya. Benar Anda itu menyayangi putri saya? Kalau betul-betul serius ya si Cowoknya. karena cowok yang serius itu akan datang ke rumah loh. Iya, yang paling berani tuh yang gitu. Ya. Merasa diri penakluk, daratan, lautan, gunung pun akan kulalui. Lebayisasi tuh. Begitu ke rumah sang calon istri, enggak Gentleman sejati tuh yang berani ngebuktiin ke orang tuanya. Betul banget ya. tantangan. Makanya jangan heran kalau banyak anak cowok kalau mau ke rumah calon mertua itu baca doa Wabi Sodri kayak menghadapi Fir'aun. Tapi Sodri. Kayak doa Nabi Musa mau ketemu, kayaknya berat banget ya ngomong.
Karena banyak kejadian teman saya itu udah merangkai kata sampai di konsep, bahkan sampai bawa laptop seperti presentasi. Itu hadir waktu datang ke rumah calon mertua, apa yang terjadi Sam? Blank hilang. Anda ini mau ngomong apa? Aduh hilang Jatuhnya semua di kayak konsep. pitching ya. Iya, ampun. Sampai segitunya ya. Ini ujiannya seperti itu. Karena kan akan ditanya tadi tentang perasaannya Anda, betul, penyayang itu ya Anda. Saya loh yang tahu dia dari kecil kelebihan kekurangannya. Betul. Dengan situasi yang boleh jadi tidak semuanya menyenangkan, ada kalanya momen-momen itu tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Ya. Anda tetap akan menyayangi kan itu yang ditanyakan. Karena nikah itu bukan sehari 2 hari. This long period. Ini adalah momen yang akan kita ikrarkan untuk hidup semati. Ibadah terlama ini. Bahkan misa kongolizo kan dalam ayat Al-Quran itu adalah sangat sakralnya itu yang mengguncang langit. Karena punya antara dua anak manusia, laki-laki dan perempuan, tidak hanya memiliki si perasaan pribadi 2 orang itu, tapi 2 keluarga kan disatukan. Nah itulah makanya ini harus yakin nih seorang ayah ini. When the man is come to the girl home, he will ask, are you sure gitu kan? Kamu yakin dengan pilihan kamu bahwa putri ini adalah calon pendampingmu yang tepat? Ini harus yakinkan. Perasaannya dulu. Penting. Karena bukan hanya waktu yang singkat. Betul. Pasti bakal berat dan lama ya. Apalagi buat orang tuanya, cinta pertamanya. Iya, karena melepas akan ngasihkan tanggung jawab itu. Makanya tidak heran banyak seorang ayah ketika dalam hidup kamu banyak yang nangis, orang ayah itu lebih mellow dari seorang ibu. Betul. Bahkan nih ayah saya ini kan tongkongnya serem ya. Jadi saking seremnya aja ya pernah ya saya itu waktu SMP tuh mau tarung ya. Dan ayah saya nggak akan jemput nggak jadi. Aduh maaf ya ngeliat tongkongannya serem banget. kayak polisi India katanya. Kayak Tuhan takut. Tapi ternyata pas adik saya yang perempuan nikah nangis ya. Nangis. Lebih tersentuh justru ya Pak? Ya itu karena dia sudah menitipkan khawatir pilihannya salah, ada sebuah kekhawatiran. Dia nggak mau menjadi bertanggung jawab atas nanti ke depannya sesuatu yang itu akan menyakiti anak gadisnya. Itu nangis. Kalau aku ada pertanyaan ya dari poin yang tadi, bagaimana orang tua itu kan nanti akan make sure ya kepada si cowoknya. Apalagi aku cowok juga nih, aku bakal menikah nantinya. Aku pengen nanya juga nih, menurut pandangan seorang ayah, bagaimana patokan apa itu cinta, apa itu pantaskah dia menikahi anak saya, itunya di mana? Betul, standarnya itu gimana sih Pak? Sebetulnya responsibility sih, tanggung jawab. Dan konsekuensi dia menerima sisi lebih dan kekurangan si anak. Dan siap dengan momen hidup yang kadang di atas, yang di bawah, dalam artian naik turunnya ya. Ini tanggung jawab lah, siap mendampingi. Karena ya perjalanan ke depan itu akan mudah. Tidak semua hanya itu bisa dibuat menyenangkan, ada hal-hal yang menyulitkan. Makanya nikah itu disebut ibadah karena ada challenge itu. Ada challenge itu di sana. Dan bagaimana doa itu hadir sakinah. Ketenangan dalam arti kata sakinah itu bukan ketenangan yang kita kondisikan, kita kendalikan, tapi adalah ketenangan yang tidak bisa kita kendalikan hasilnya. Contohnya seperti apa Pak? Kalau sakinah kan sholat ya. Sholat itu kan ya bukan sakinah. Tukmaninah redaksi lainnya. Tukmaninah kan sholat harus tukmaninah, harus tenang. Nah itu kan kita bisa kondisikan. Jadi tanpa ada hiruk pikuk goncangan, itu kita bisa mengkreasikan. Tapi kalau sakinah itu adalah ketenangan yang memang pada saat itu hadir memang setelah ada periode guncangan. Bisa dikendalikan gitu ya Pak? Jadi artinya bagaimana penyikapan kita. Jadi karena tenang yang bukan lahir dari sebuah kondisi yang ideal. Ada problematika, ada persoalan, ada kendala. Tapi kita tetap bisa memilih untuk tenang dalam mengatasi problem tadi.
Itulah sakinah. Makanya sering didoakan kan. Iya. Mantap itu. Walaupun situasinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita mantap. Akhirnya kita tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan tadi. Itu sakinah. Oke, luar biasa nih Pak. Walaupun nantinya penghasilan teh kadang kalau misalkan usaha untung rugi, Iya. kalau misalkan pegawai gajinya telat wae, Iya. ya nggak dibayar, lebaran bentar lagi. Lagi teman-teman. Aduh, kan itu kan jadi sebuah pemicu konflik kan. Ya. Betul. Apalagi anak misalkan bayar sekolah telat. Belum lagi listrik, token, Wah, belum itu lagi adalah kuota. guncangan-guncangan saat setelah menikah, teman-teman. Kehidupan yang sesungguhnya. Gitu, Mas. Apalagi misalkan ada yang menghadapi situasi beras, Sedikit. cuman aduh sedikit lagi. Ada situasi gitu. Tapi itu memang realitas, semua mengalami. Nah, tapi tadi sakinah itu adalah sebuah sikap bagaimana pasangan suami istri menyikapinya dengan tenang. Apalagi nanti mengalami sebuah periode ya dalam perjalanan hidup sudah tidak muda lagi, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak menarik dan ganteng lagi, tidak prima lagi. Otomatis kan tidak kelihatan menarik. Itu ujian juga. Kita tetap mantap dan tenang. Kan kadang-kadang, aduh nyesal kalau misalnya akhirnya kayak gini. Ternyata gini aslinya. Oke nih Pak, tapi balik lagi ke tema gitu ya Pak. Untuk seorang ayah sendiri lebih cenderung ke soal cinta, soal finansial kah? Nikah soal finansial kah atau ke Ya. cinta? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting, tapi yang pertanyaan ya memang kalau perasaan mah pasti si anak bisa meyakinkan. Iya. Nah, yang paling bersuara itu nanti bab itu. Finansial. Ya karena kehidupan saya memang pernikahan itu adalah kehidupan ekonomi sebetulnya. Yep. Ada sisi ekonomi tidak bisa dipungkiri. Nah makanya tidak heran kalau seorang ayah kan menanyakan kerja apa, berapa sih? Ditanya detail, gaji berapa, diukur kan semuanya. Iya. Kira-kira kalau gaji segini makan apa ya? Ngontrak atau beli rumah mampu nggak ya? Kan itu nanti itu akan diukur. Kira-kira anaknya nanti sekolah gimana? Dapat PIPK misalnya, atau bisa sekolah di sekolah misalkan boarding kan, itu akan dihitung. Iya. Soal ayat kan dihitung. Itu harus yakin. Jadi kalau profesi juga akan ditanyakan kerjanya apa, kalau usaha apa. Jadi supaya yakin. Dan itu tidak salah. Tidak salah, semuanya itu akan ditanyakan. Karena dalam konteks Islam itu ya jangan sampai seorang itu belajar fikih nikah, tapi lupa dan melewatkan fikih nafkah. Bagian nafkah. Kah itu jangan dilewatkan. Aduh, bener banget tuh. Nikah dan nafkah otomatis. Karena nikah itu pasti perlu nafkah. Oke. Nah, Bapak, aku punya pertanyaan nih. Kan tadi itu ngomongin tentang finansial dan juga tadi ada responsibility gitu ya, tentang kewajiban. Nah, kalau misalkan seorang ayah nih, ketika misalnya ada calon pria yang ingin memantaskan diri, tapi misalnya seorang ayah tuh apa sih sebetulnya yang dilihat pertama kali ketika pria itu datang gitu? Seriusan. Keseriusan. Serius untuk tadi ya, bahwa betul-betul ingin menjalani hidup bersama anak gadis. Dulu ini kisah dari seorang owner besar ya, seorang merek ya, mungkin saya nggak akan nyebutin mereknya. Dulu dia itu melamar yang sekarang jadi istrinya itu dalam kondisi belum berhasil, lagi memulai sebuah usaha lah. Belum mapan gitu ya Pak? Belum mapan. Tapi dia pada saat datang ke ayahnya, dia berkata seperti ini, Pak, boleh jadi saya hari ini tidak punya apa-apa, tapi saya berkomitmen saya tidak akan pernah menyakiti anak Bapak. Kayak tahu nih Pak.
udahlah jangan dipublish lah. Nah, dipublish ya teman-teman. Nanti lah backstage ya Cobra. Nah itu seperti itu, dan akhirnya apa yang terjadi, kita menyaksikan dia punya beberapa cabang, sukses ya. Dia hanya leading di fashion, tapi juga dia punya leading juga di bidang pendidikan. Oke. Dan seorang laki-laki ini saya ketika memang datang ke orang tua itu harus punya komitmen itu, meyakinkan orang tua bahwa seperti itu. Tapi bukan hasil komitmennya di mulut ya, betul-betul dilakukan. Karena boleh jadi ketika datang ke orang tua itu, kondisi memang lagi memulai. Bukan yang sudah sustain ya, sudah dalam artian sudah mapan. Tapi memang lagi memulai, tapi dia perlu perlu Support. wanita yang tepat untuk mendampingi dia untuk mencapai kerajaannya, mencapai kerajaan. Betul. Makanya kan dulu kan waktu saya kuliah dulu itu ada sebuah redaksi yang sangat terkenal dari seorang penulis ya, yang penulisnya itu terkenal sih sebetulnya. Nah itu dulu tuh jadi sering perbincangan di antara kita yang waduh masih unyu-unyu lah mahasiswa, masih makan nasi bungkus kalau ke sekolah, kalau catatan makan Indomie gitu ya. Ini nyebut merek juga itu. Ini kata kebiasaan. Iya. Nah itu sebetulnya simpel ya, antara jatuh cinta dan membangun cinta. Jatuh cinta dan membangun cinta. Kan kesannya kalau jatuh cinta itu pesan hadir dulu. Ya. Tapi kenyataannya si pasan itu turun terus gitu, akhirnya hilang cinta teh. Iya. Tapi kalau membangun cinta itu betul-betul boleh jadi karena ada berangkat dari sebuah keyakinan kayaknya ini calon istri deh atau ini calon suami. Dia melihat dari sebuah sisi partner mitra. Kita kalau berdua ini jadi tim yang hebat deh gitu kan. Ya nggak diomongin sih, ya mungkin dalam hati ya. Jadi itu membangun cinta. Jadi ingin menempuh sukses bersama gitu. Memulai bersama. Ya. Nah, akhirnya ya ada sebuah redaksi juga ya. Kadang-kadang kita ini sibuk mencari calon pasangan yang sempurna. Tapi lupa mencari pasangan yang membuat kita sempurna bersama. Betul. Karena kelebihan dan kekurangan itu senantiasa ada, nggak akan dapat orang yang betul-betul perfect. Sempurna. Karena makin kita dekat dan kenal seorang, itu kekurangan itu akan makin tampak. So, makin kenal. Salah ternyata gini ya. Lihat waktu awal-awal kesannya kayak wow gitu ya. Tapi ternyata gitu kan, misalkan contoh ya. Contoh julid ya. Nggak tahu ya aslinya seperti apa. Sam, aduh, awalnya sih bilang begini, tahu-taunya nyatanya seperti gini. Kalau tahu seperti ini mah enggak deh dari dulu. Wah, contoh ya. Itu konsep memang realita. Dan memang manusia mah begitu. Makin kita dekat, kekurangan akan makin tampak. Nah, dalam rumah tangga juga ini lagi sampaikan sama ayah. Nanti apa yang kamu sembunyikan, kamu jaim ya, ketika menikah semua itu akan tampak kekurangan teh. Pas tidur, suara apa ini? Ternyata ngorok. Ya Allah, ngorok juga. Contoh. Manusiawi. Ya manusiawi. Tapi ada poin yang aku lihat kayak sebenarnya kita harus merefleksikan diri sih. Betul. Bagaimana kita pantas atau tidaknya. Pun buat aku seorang laki-laki yang sedang merefleksikan diri apa ya? Ya. Apakah aku pantas nantinya dan lainnya? Kayak lagi lagu aku pantas. Apakah aku pantas gitu ya? Oke, tapi aku ngelihat kayak apa ya kira-kira yang patut dipersiapkan oleh anak-anak muda, apalagi selaku laki-laki nih aku, untuk nantinya meyakinkan orang tuanya bagaimana kita untuk siap menikah nantinya. Ya pertama bab keilmuan ya, bahwa menikah itu juga ada keterampilannya yang harus kita bisa, apalagi kita ini akan merawat pasangan kita sekitar, nextnya anak kita kan akan bertambah yang jadi urusan. Boleh jadi juga mungkin kita ada tanggungan di keluarga istri harus kita tanggung misalkan, ataupun sebaliknya ya. Nah memang ya setelah ilmu keterampilan itu, ilmu itu tadi, makanya ada sebuah fikih nafkah ya kan, yang menafkahi. Karena ada seorang ulama itu bilang ada 7 kelengkapan nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Apa aja tuh Pak?
itu adalah kebutuhan pokok kan, makanan pokok. Bahan pokok. Oh ya nasi lah di kita mah. Iya. Beras itu harus betul siap. Tapi perilaku makan beras unggul, ini beras pagi beras nggak ada lauknya, lauk pauk juga harus ada, lauknya harus ada, pakaiannya, rumahnya, tapi perilaku rumahnya saja isinya ada dong. Perabotannya ya Pak. Perabotannya berapa tuh Reh? Lima. 5. Itu alat untuk kebersihan, buat mandi, buat rumah. Satu lagi Pak, apa Satu Pak? lagi Pak. Satu lagi, ya tadi apa coba? Satu lagi ini kadang-kadang saya juga belum ngasih nih. Buat istri Apa ya? Pak. Nafkah belanja. Ya sebetulnya kalau dalam tradisi Arab ya, itu perempuan tuh stay aja di rumah, biar aku yang belanja. Kata Wes. cocok Arab tuh biasanya kulturnya. Bahkan yang ke pasar tuh cocok Arab. Mau biasanya. aku ke Arab. Nggak patriarki ya. Iya. Enggak, itu kultur ya. Sebetulnya misalkan makan pokok ya ngasih ke istri itu uang belanja sebetulnya. Nggak usah buat beli makanan pokok, buat beli lauknya, buat beli keperluan berias, Ya. Ya. beli kebutuhan rumah itu sudah. Nah 7 ini saya juga belum memenuhi. Apa tuh Pak? Itu adalah pembantu rumah tangga. Oh. Harus ada loh ternyata. Saya belum isi kan semuanya mungkin sendiri, so anak istri, Iya. kadang kasihan juga sih. Tapi apa daya, anggaran terbatas. Tapi emang itu wajib Pak. Ya kalau mau Baik, ideal 7, biar istri itu memang fokus ke suami. Iya. Untuk rumah tangga ada khodimat pembantu. Betul. Jadi ya istri fokus ke suami, ke anak, mengurus pendidikan anak, suami mendampingi. Ya berias itu. Kalau untuk rumah ya kalau bagus tuh ada yang mengurus, asisten rumah tangga. Idealnya kayak. Idealnya Iya, ya Pak ya. iya. Harusnya sih. Makanya saya ngomong kalau isi mau dong kalau seperti asik, wah gitu atau gitu seperti itu. Tapi itu benar dan perlu dipenuhi haknya. Itu dalam kajian pikir nafkah yang tadi 7 kelengkapan itu tadi itu 7 itu. Idealnya ada. Idealnya. Idealnya ada. Bahkan dalam kalau Imam Syafi'i ya dalam periode setahun itu atau misalnya ada beberapa waktu itu ya jumlah porsi lauk atau daging yang dimakan istri itu udah ada ukurannya, harus sekian tuh baru masuk nafkah yang layak gitu. Iya. Di Islam tuh diperhatikan seperti itu. Biasa. Diperhatikan hal nafkah seperti ini. Makanya justru yang paling sering tampak kita para cowok. Ini udah bagaimana benar nih? ini. Waduh belum juga. Responsibility kita nih. Jadi nggak bisa asal ya gimana saya dong, saya yang nyari duit, mas saya mau nasi makan tahu kek, besok mau makan garam, terserah gue itu makan yang protes, oh nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Ya saya sendiri memang ya ada beberapa poin yang belum terpenuhi, tapi disitulah ada negosiasi dan ya ngobrol sama istri, sharing. Dan ketika istri memang well, ya itu kita jalani bareng, no problem, ya itu baru. Ya, karena kan harus menyesuaikan ya. Kalau dalam lanjutan yang tadi 7 yang tadi misalkan makanan pokok, lauk pauk itu harus menyesuaikan dengan nya istri. Itu adalah kebiasaan. Nah, istri biasanya makan telur, nah, sanggup kan? Misalnya kalau dalam tradisi Islam tuh ya, si ayah tuh akan nanya, ya anak saya, anak perempuan saya itu kalau makan sarapan, makan siang itu seperti ini, makan seperti itu. Anda yakin bisa? Ya, itu juga saya. Aku ini ngasihnya seperti itu loh. Sekolah pun dia di sini, uang jajannya sekian, dia berhias, punya kosmetiknya, harga untuk mencantik dirinya sekian. Disampaikan. Anda sanggup? Saya sang cowok, aduh sih ya. Gimana nih? Karena diharapkannya kan bisa memenuhi lebih ya Pak, Dan bukan itu Rey tadi mengambil alih tanggung jawab sang mengambil ayah. alih. Pada intinya, jadi si ayah ingin yakin, ingin terpenuhi kebutuhan anaknya. Jangan sampai si anak itu ya tadi standar hidupnya turun. Bukan berarti materialistis, bukan. Ya, No, betul. ini terkait kebutuhan. Realistik. Realistis. Nah, karena dalam Islam itu ada sisi realistis itu seperti itu diukur juga. Nah makanya heran kalau dari Barat, kaum feminisme Islam ini mendiskriminasi perempuan, wah belum belajar, belum tahu dia ini Islam ini kayak apa. We treat like a queen, guys. Kita nge-treat cewek itu kayak Ratu. Ya makanya ketika seorang laki-laki datang ke rumah perempuan itu
nilai perempuan tuh mahal, expensive price tuh mahal. Makanya dengan mengucapkan ijab kabul itu, Sam ya, itu menandakan perempuan itu berharga itu. Ya, kalau tradisi jahiliyah atau tradisi kita lihat saksikan, murah perempuan tuh. Mau diambil, mau dijual, Iya. mau diapa-apain dengan seenak hati. Tapi ketika Islam datang, semuanya harus ada aturan. Ini aturan Allah seperti begini. Mahal jadinya. Tapi pada intinya nanti juga bagaimana pernikahan itu jangan dipersulit, karena itu adalah ibadah. Ya, makanya di sini ada sebuah komunikasi antara kedua pihak, dari mulai calon suami dengan calon istrinya, terus dan keluarganya. Harus open semua, jangan ada ditutup-tutupi. Mungkin kalau aku menarik kesimpulan nih ya, sebagai cowok juga, bagaimana tentang cinta dan finansialnya itu sendiri. Sebenarnya bagaimana agama kita sudah menuntun kita juga untuk mempersiapkan ke sana. How to responsibility kita, terus tuh how finansial kita, bagaimana kita harus mempersiapkannya. Pun nantinya juga harus ada diskusi-diskusi bersama dengan pasangan kita, apakah saya layak pantas untuk memenuhi kebutuhan cintamu, untuk memenuhi kebutuhan finansialmu. Iya. Nah, jangan salah juga ya nanti, dan jangan kaget seandainya ketika dalam rumah tangga kan masih ada ya ayah yang support kebutuhan anak. Masih ada ya? Masih ada yang ikut rumah orang tuanya. Ya karena itu kan ada seorang ayah itu udah daripada gue gak tahu nih keadaan udah nikah. Udah deh, Bu, anak kita tinggal aja dulu sama kita biar kita tahu kan gitu. Sebetulnya monitoring juga sebetulnya. Ya nah ketika karena kan menantu kita tuh begini ya, bagus, akhirnya kan dilepas. Oh silakan kalau mau punya rumah mah, mau pindah, sok aja. Jadi orang tuanya sudah yakin ya Pak. Dan kadang itu di sisi lain dia Percaya. ngelepas juga ya, memang sudah waktunya gitu. Tapi sisi lain ini diyakinkan dulu karena menempuh jalan itu ada. Walaupun di sisi lain juga adanya memang ya prihatin mungkin si anaknya, ya belum bisa sosial, kayaknya ya bareng sama orang tua. Nah kita sih yang hadir di sini berkeinginan memang betul-betul mandiri total ya. Kalau bisa kita memang mengcover juga kebutuhan orang tua, tapi sisi lain juga ya kita minimal jangan merepotkan dulu lah ya. Dan keinginan kita itu sebetulnya, karena sudah cukup lah, udah sampai kuliah, sampai usia gini gitu kan. Keinginan kita itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman Gen Z yang sudah ada pemikiran dan keinginan ke sana. Nah, ini sudah bisa direnungkan ya. Tapi tidak hanya cukup direnungkan sampai melamun. Buktikan dengan lapangan kali. Mulai ada action juga. Jadi jangan harus perfect, tapi progresif. Ya, Progresif. Evaluasi terus kalau ada yang kurang. Karena kalau orang yang perfect biasanya nggak jalan-jalan. Iya, betul. Bahkan aku juga dari obrolan ini kita dapat pembelajaran kalau seandainya kesempurnaan itu memang milik Allah ya, tapi kita berusaha untuk sesempurna mungkin agar menjalankan ibadah kita pun sesuai dengan keinginan Allah. Kalau tadi kita ngomongin tentang finansial, bagaimana, wah kayaknya berat nih, scary banget nih. Tapi ternyata dalam pernikahan juga membukakan pintu rezeki juga ya. Betul. Iya. Bagaimana tadi awalnya yang belum siap, Betul. dari finansialnya ternyata disiapkan oleh Allah gitu ya. Nah, terkait dengan saya juga ada kisah lain. Saya punya teman yang nikah pada usia 21. Istrinya masih sekolah. SMA di akhir-akhir lah ya. Saya ingat ceritanya ngelamar bawa uang 1.000. 1.000 di zaman ya. kapan itu Pak? Mungkin di awal tahun 2000-an lah. 90-an akhir. Jadi pada saat itu dia datang hanya bawa uang 1.000. Mungkin 1.000 itu pada waktu zaman itu ya tergantung pas-pasan, bahkan bilang kecil mungkin. Pas menengah ke Mungkin bawah. masih bisa beli bubur lah, bubur ayam lah. 1.000, tapi dia meyakinkan orang tuanya ya. Dan sekarang ya karena buah keyakinan itu dan memang dia secara pemahaman amal sudah bagus, cuman ya memang tadi baru memulai juga. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah ya alhamdulillah secara ini mapan, sudah punya rumah, punya kendaraan, Luar biasa. usaha. Jadi ketika kita meniat nikah, satu pesan teman ini saya kan dia lebih senior dari saya. Ketika saya mau menikah satu, fix nah kalau kamu mau mulai
nikah ya, niat mah satu, jangan yang lain-lain. Apa tuh Pak? Niatnya ibadah, supaya nikah itu kamu tidak dari maksiat. Itu saja, nanti Allah akan mudahkan. Ya saya jalani itu, alhamdulillah sampai sekarang. Luar biasa, Ya, Masya Allah. Satya, itulah sayang-sayang kalau bisa dapat teman-teman yang bagus ya, baik secara pemahaman dan komunitasnya juga baik, ya dapat insight yang baik juga. Nah, alhamdulillah dari pemahaman itu kan maju. Dulu saya juga sama, harus perfect. Saya termasuk orang yang harus perfect, harus punya rumah dulu, mobil dulu, penghasilan sekian baru mau nikah. Idealis gitu ya Pak? Idealis, harus ideal. Akhirnya kan saya sama Ustadz Dalis tuh, waduh dibully terus tuh. Bujangan nih, bujangan sebelah sana, bujangan ini yang sudah berisi semua, wah dipisahin, masa terisolasi semua. Ustadz Dalis tuh kejam banget Ustadz Dalis. Aduh, Mumpung ada orang gagangnya. Telepon dari saya. Pagi Ustadz Nanang jadi Jakarta tuh. Manggil saya bukan pakai nama. Ustadz Nanang yang dari Jakarta tuh. Manggilnya? Karena kan saya waktu bikin pelatihan tuh sama Ustadz Dalis sama Ustadz Nanang. Itu peserta ratusan orang yang hadir. Tapi nama saya bukan nama saya. Pakai mikrofon, seru isi ruangan, tahu. Bujangan, sini bujangan. Bapak tahu saya belum nikah. Dulu. Sekaligus dipromosi Pak. Dipromosikan iya, tapi ya aduh jadi Malu. jadi padanya Bapak ternyata Bapak masih bujangan ya. Wajahnya aja boros, astagfirullah. Begitulah kalau orang kalau udah bercanda so. Ya gitulah, jadi intinya itu ya maksudnya ke sana. Oke Pak, mungkin ini sebagai penutup juga kali ya. Aku punya pertanyaan nih, kalau misalkan kita diposisikan sebagai perempuan ya, kita sebagai perempuan yang dimana kita tuh melihat calon kita gitu ya. Nah kita tuh sebetulnya apa sih yang harus dilihat atau misalkan harus diterima oleh kita sebagai perempuan, dan pesan apa dari ayah ke anak perempuannya gitu? Ya kalau dalam konteks Islam ya, kalau pesan ayah kepada perempuan itu pasti salah satunya yang paling penting, ibadah yang paling utamanya itu adalah taat pada suami. Taat. Nah, karena ya itu yang kewajiban ini kan transisi ya. Iya. Yang taat ke orang tua, jadi sekarang mah prioritasnya taat pada suami. Makanya seorang ayah itu dari sisi ketakutannya, bisi suaminya itu bukanlah orang yang baik gitu, yang bertanggung jawab, padahal itu konsekuensinya harus taat. Iya, konsekuensinya taat. Ya, terus sisi lain juga kebutuhannya tidak terpenuhi, ini ketakutan Pak ayah di sana sebetulnya. Tapi tetap dalam konteks itu Pak ayah itu menitipkan pesan. Dan pastinya tidak hanya ke anak putri. Iya. Ini mah ada ekstrim kalau kepada suami. Gimana tuh Pak? Biasanya gini, mun aya naon awas ya kan. Bapak gitu. Buat cowok-cowok siapin ya. Mentalnya. Hati saya itu ada di anak saya. Dia sakit, saya juga sakit. Awas macam-macam. Protektif ayah itu, posesif sebetulnya. Lebih posesif dari ibu kalau untuk anak perempuan biasanya ya. Yang saya dengar dari ya paman saya ketika ngobrol-ngobrol, kemudian itu ya bibi-bibi saya ucapan itu lebih posesif kalau perempuan. Makanya ke cowok itu ngomongnya gitu, Sam. Kita harus buktiin guys. Kayaknya Sam juga akan demikian. Pasti. Enggak ya, kalau udah ke anak ada beda suasananya. Apalagi anak perempuan, anak perempuan mah dijaga banget biasanya. Iya. Jangankan sama ayah, kakak laki-laki yang benar laki baginya bukan hanya suka ngebully adik. Itu biasanya itu menjaga banget. Kalau misalkan ada laki-laki datang itu pasti kompak sama ayah. Ya, langsung. Ada yang datang tuh, mau kita kerjain, mau kita apa? Aduh, jadi kong kali kong nih. Pegang tangannya. Mau kita ospek dulu ya, biar kita nantinya bisa welcome to the club misalnya. Gitu biasanya kan. Ya intinya ingin orang yang benar gitu masuk circle keluarganya itu. Ingin benar. Dan saya yakin, dan ini juga di keluarga kita, ya hal seperti itu hal yang lumrah sebetulnya. Ya jangan, ya ayah itu jadi Hello Kitty lah. Kalau lihat anaknya mau pisah tuh. Pagi sudah berdandan, rias pengantin. Wah itu udah jadi puitis mendadak, jadi melo. Habis ya. Jadi melo.
Oke, luar biasa Pak ya. Tema kita hari ini membuka pandangan baru tentunya ya untuk kita sebagai calon-calon yang nanti akan menikah seperti itu. Insya Allah lah ya. Ketika kita sudah punya pemahaman yang baik, Masya Allah, kita juga akan mendapatkan sebuah pernikahan yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Opik, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk kita ya. Tadi juga udah dijelaskan kalau untuk memilih pasangan ya, baik nikah karena cinta atau nikah karena finansial, itu sebetulnya dua-duanya sangat penting ya. Iya, betul. Balik lagi kita harus mempersiapkan segala hal, entah dari finansial, mental ya, ataupun rasa cinta itu sendiri seperti itu. Oke, terima kasih yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya, follow dan follow kan subscribe ya, like dan share. Benar. Aku Reina Dan aku Salwa. Dan aku sayang. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo